Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat berjumpa pagi hari yang sangat mulia ini. Ini semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukanlah karena hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, jangankan datang ke masjid ini mengangkat selimut yang beratnya hanya beberapa on saja pun kita tidak sanggup untuk mengangkatnya. Syukur lagi dan bersyukur kita kepada Allah. Semoga nikmat yang baik ini Allah kekalkan dalam hidup kita. Salawat salam kepada insan budiman yang kita rindukan pertemuannya nanti di akhirat bersama kita. Yang kala di dunia ini kita tidak akan berjumpa lagi dengan beliau. Sebab 1400 tahun beliau sudah tinggalkan kita. Tapi Nabi bersabda, barang siapa yang datang ziarah ke makam saya, samalah dia dengan menziarahi saya pada waktu hidup saya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku adalah salah satu indikasi dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia nanti bersama aku di dalam surga. Apa kunci surga, Bu? La ilaha illallah. Untuk inilah kita juga berkumpul. Untuk itu datang kita ke masjid. Untuk itu kita hadir di majelis iman, agar kalimat la ilaha illallah wujud dalam hati kita. Ketika nanti kita kembali, maka kalimat la ilaha illallah itu seperti disabdakan oleh Nabi, man qala la ilaha illallah inda akhiri hayatihi dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah, siapa, man siapa, qala berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inda akhir hayatihi, ketika akhir hidupnya, napasnya yang penghabisan, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti dan pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya, sanggupkah kita pada saat itu mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang jadi masalah. Ini hanya semata-mata karena kehendak Allah. Kan di pesantren dulu sering Pak Kiai cerita, nangis Pak Kiai satu hari. Murid-muridnya pun melihat Pak Kiai, kenapalah Pak Kiai menangis? Apa hal? Pak Kiai diam saja, tidak. Apa yang boleh Pak Kiai kami bantu? Apa yang hilang? Tidak. Kalau begitu janganlah Pak Kiai menangis, kami sedih juga kalau Pak Kiai nangis. Maka Kiai bilang apa? Tidak. Tadi itu burung peliharaan saya itu yang sangat saya senangi itu tadi mati diterkam kucing. Jadi asal Pak Kiai datang, ada kan burung itu, Assalamualaikum. Ada yang Pak Haji, macam-macam lah, Bu Haji. Dan kadang-kadang burung itu karena sering dengan Pak RT, Bu RT, macam. Lalu burung ini apa yang dia bilang? Bukan itu. Nih burung ini banyak. Saya pernah lihat burung juga pandai baca Fatihah, pandai baca Qul huwallahu ahad. Ini yang disebut itu apa? La ilaha illallah.
Asal Pak Kiai itu masuk rumah, burung tuh lihat la ilaha illallah. Pak Kiai pun senang, hilang semua penyakitnya, hilang darah tingginya. Kira-kira kalau kita juga ada burung, baru kita balik dari masjid, Pak Haji, la ilaha illallah, Masya Allah. Senangnya hati melihat burung itu. Mau dijual pun dibayar 1 kali naik haji, tidak dilepas itu. Karena menjadi obat betul bagi kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata Pak Kiai, tadi burung itu terlepas, lalu ditangkap sama kucing. Ketika diterkam sama kucing, burung itu bilang keok, keok, bukan la ilaha illallah. Saya takut nanti akhir hayat saya tidak keluar la ilaha illallah tuh. Itulah yang saya tangiskan. Jadi makanya kita ini berdoa. Apa doanya itu? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana inda akhiri kalamina la ilaha illallah. Tidak dapat bahasa Arab, bahasa kita. Tidak lancar bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Awak, bahasa Mandailing, bahasa Jawa. Yang penting artinya itu supaya kita minta la ilaha illallah itu nanti keluar di akhir hayat kita. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, asbab kita duduk di majelis ini, majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sangat mahal ini, semoga kalimat la ilaha illallah wujud dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi sedikit lagi bahwa kita ini sebetulnya duduk di salah satu taman-taman surga. Surga itu ada 4. Pertama kali adalah surga ketika kita dalam perut ibu kita. Arti surga itu kita tidak payah makan, tidak payah kita bekerja, tapi makan minum ada. Waktu di perut ibu kita ada dalam surga. Kemudian yang di dunia ini pun ada surga. Sebetulnya kita ini sedang berada di salah satu taman surga. Salah satu taman surga. Apa buktinya? Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Sahabat bertanya, "Qila wa riyadilnya ya Rasulullah?" Hilaqatudz dzikir. Kalau kamu lalu di taman-taman surga, singgahlah dan ikutlah makan, minum di taman surga itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manakah taman surga itu?" Hilaqatudz dzikir, satu majelis yang mengingat Allah, majelis ilmu, majelis iman. Jadi kita ini adalah sedang berada di taman-taman surga, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita duduk, lepas ini nanti insya Allah kita isyraq. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir atau ada di majelis iman, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, apa kata Nabi? Seperti orang melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Sampai Nabi ulangi 3 kali, sempurna, sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan la ilaha illallah yang ada di akhir hayat itu tadi, maka perlu kita buat usaha. Seorang dokter untuk jadi dokter mesti duduk di bangku kuliah. Seorang insinyur untuk dapat insinyur, dia pun mesti duduk di bangku kuliah. Artinya mesti ada usahanya supaya dapat la ilaha illallah. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu adalah ahli-ahli neraka. Kenapa saya bilang ahli neraka? Mereka itu betul-betul jahil. Jahil sekali. Kejahilan mereka susah diceritakan. Itu makanya dikatakan zaman jahiliyah. Tapi ketika mereka rubah karakter mereka, rubah attitude mereka, rubah kebiasaan mereka, rubah cara berpikir mereka, Masya Allah, di dunia juga sudah ada
surga kedengaran telapak kakinya berjalan di dalam surga. Siapa itu? Bilal. Masya Allah. Waktu dia di dalam surga, surga sudah merindukannya. Sudah terbuka pintu surga buat dia. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang paling dikasihi Nabi di antara semua umatnya. Itu paling sayang Abu Bakar. Siapa yang beramal seperti Abu Bakar, siapa yang imannya seperti Abu Bakar, maka dia juga disayang oleh Rasulullah. Orang yang ingin membunuh Nabi dulu, orang yang ingin memenggal leher Nabi dulu, tapi telah merubah attitude-nya, merubah karakternya, merubah cara hidupnya, merubah agamanya, merubah segala-galanya, maka dia pun dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3 makam di Masjid Nabawi. Jadi itu kita hadir di majelis itu adalah niat kita, kita mesti ada kita tanamkan pikiran kita supaya bertambah ilmu kita, bertambah amalan kita, supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang macam Abu Bakar selalu ingin memikirkan akhiratnya, memikirkan keselamatannya daripada azab kubur dan daripada siksa neraka, maka Nabi juga akan menyayanginya. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Kalau Bani Israel dulu mereka keturunan siapa? Nabi-nabi. Keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus sampai keturunannya siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli. Itu keturunan Nabi Ibrahim semua itu. Siapa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ini semua keturunan Bani Israel. Bani Israel ini datuk-datuk mereka itu adalah nabi, tapi mereka dibenci oleh Allah. Orang Arab yang jahiliyah datuk mereka siapa? Tadi penyembah berhala datuk mereka, tapi mereka disayangi Allah. Keturunan nabi dibenci oleh Allah, tidak disuka. Nabi datuk-datuknya sampai ke atas, ini datuknya penyembah berhala, tapi diridhoi, disukai oleh Allah. Kenapa? Satu, karena mereka mengikut dengan nabinya, mereka dengar apa yang dikatakan oleh nabinya. Sedangkan Bani Israel banyak membantah, banyak tidak suka dengan nabinya, bahkan nabinya mereka bunuh. Makanya cerita dalam Al-Quran itu paling banyak cerita Bani Israel, cerita Nabi Musa. Al-Quran itu terdiri dari 60% itu adalah cerita, menceritakan bangsa-bangsa yang terdahulu, bagaimana mereka selamat dan bagaimana mereka dimurkai oleh Allah karena mereka taat kepada Allah. Dari satu sisi mereka tidak taat, akhirnya mereka dimurkai. Jadi azab Allah kes kepada mereka. Dulu Bani Israel azabnya kes, langsung jadi apa? Langsung Allah bagi mereka itu langsung datang kutu yang banyak. Coba kalau sekarang datang kutu, Masya Allah, karena dosa-dosa kita. Mungkin dosa kita lebih parah, tapi karena umat Nabi ini Allah maafkan kita. Tidak Allah cash itu kita punya bala, tidak punya cash disiksa. Allah kirim kodok, Allah kirim darah, tidak tahu dari mana datang. Allah kirim belalang. Zaman Bani Israel dulu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dimampukan oleh Nabi, hanya 2 dosa saja yang langsung balasannya. Apa itu? Yang pertama adalah dosa orang yang menzalimi. Jangan suka menzalimi orang lain, itu cash balasannya itu. Yang kedua, orang yang menghardik kedua orang tuanya. Sayangilah orang tuamu, jadikanlah dia jadi raja, supaya Allah engkau juga disayang oleh Allah. Siapa yang jadi ingin besar, besarkanlah orang tuanya. Jadi ujungnya, set goalnya,
endingnya daripada semuanya itu adalah macam mana di akhir hayat kita ini nanti kita dapat ucapkan la ilaha illallah. Jadi barangkali itu saja untuk pertemuan kita pada hari yang sangat mulia ini. InsyaAllah kita akan buka sesi tanya jawab. Yang tadi judul kaji kita yaitu bahwa nilai yang paling tinggi dalam hidup ini adalah ketika dapat mengucapkan la ilaha illallah. Untuk dapat kalimat la ilaha illallah ini maka kita buat usaha. Usahanya apa? Merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat, merubah kebiasaan yang buruk, merubah kelalaian kita mengikut dengan cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Semoga penyampaian pagi ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua kita menjadi ahli-ahli zikir. Ketika di akhir hayat kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Mohon maaf atas semua kesalahan, kesilapan dan kejanggalan. Yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan daripada kelemahan kami sendiri. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.